10 bulan sebelumnya, sang putri telah menulis surat untukku. Dalam surat itu ia menuliskan, beberapa bulan ke depan akan menjadi yang tersulit dalam hidupku. Jauh sebelum dunia sempat membayangkan misteri yang mengelilingi Putri Diana, 10 tahun kemudian, penyelidikan resmi Inggris akhirnya dibuka terkait kematian Diana dan Dodi. Proses ini diperkirakan menelan biaya sekitar 10 juta dan berlangsung selama 6 bulan. Sebuah rasa ingin tahu yang tenang tetap terasa di lingkaran kerajaan, namun semuanya berubah ketika bukti DNA baru muncul. Tes DNA kini menjadi industri besar, dengan jutaan orang di seluruh dunia ikut menelusuri asal-usul keluarga mereka, mengguncang dasar dari kisah yang diyakini telah terkubur selamanya. Kate Middleton, yang dikenal dengan ketenangan dan sikap anggunnya, dilaporkan sangat terkejut oleh pengungkapan ini yang mengarah pada rahasia tersembunyi yang dibawa Diana selama tahun-tahun paling penuh gejolak dalam hidupnya. Istana pun bergerak cepat di balik layar, sementara satu pertanyaan kini terdengar lebih nyaring dari sebelumnya. Kebenaran apa yang akhirnya terungkap hari ini? Rahasia DNA tersembunyi yang bisa mengguncang kerajaan. Catherine, Putri Wales, merasakan keraguan aneh saat ia mengambil amplop yang tampak biasa itu. Awalnya, ia berpikir surat itu mungkin salah alamat atau seharusnya untuk orang lain. Namun bobot amplop itu terasa sengaja, seolah ada maksud tertentu. Dan ketidaknyamanan yang tak bisa dihilangkan mulai terasa di dadanya. Pelan-pelan, ia membalik amplop itu di tangannya, merasakan kertas yang berkerut di ujung jari. Setelah menarik napas panjang dan gemetar, ia membuka segelnya dan mengeluarkan selembar kertas. Kepala surat itu asing baginya, berasal dari laboratorium yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Di bagian atas, huruf tebal bertuliskan confidential DNA report. Jantung Catherine berdegup kencang saat membacanya. Nama-nama meloncat dari halaman, nama yang sangat ia kenal. Nama yang terjalin dalam kehidupan keluarganya, namun dihadirkan di sini dengan cara yang seharusnya tak pernah dikaitkan. Nafasnya tersengal saat implikasinya mulai terasa. Laporan itu merinci perbandingan DNA antara mendiang ibu mertuanya, Diana, Putri Wales, dengan individu lain yang identitasnya tidak pernah diakui secara resmi. Bahasanya klinis, tepat, dan menakutkan dalam ketegasannya. Jika temuan ini benar, puluhan tahun narasi kerajaan yang dijaga rapi bisa runtuh. Catherine membaca, mengulang, dan membaca lagi, berharap pikirannya sedang mempermainkan dirinya. Namun kata-kata itu jelas, ini bukan pengungkapan biasa. Saat rasa terkejut meresap, tangannya mulai gemetar. Beban dari apa yang dipegangnya bukan hanya fisik, ini bersifat historis, emosional, dan berpotensi meledak. Suara tawa anak-anaknya terdengar samar dari ujung lorong, kontras dengan badai yang berkecamuk di pikirannya. Mereka tak tahu bahwa ibu mereka kini membawa kebenaran yang bisa mengubah pandangan dunia terhadap monarki selamanya. Untuk sesaat, ia sempat berpikir untuk membuang kertas itu, berpura-pura seolah tak pernah datang. Tapi ia tahu itu mustahil. Pengetahuan itu tertanam kuat di pikirannya, tak terbantahkan dan permanen. Memori yang dulu ia anggap sepele muncul kembali, percakapan keluarga yang sunyi, pandangan halus yang bertukar di meja makan, topik yang dihindari dengan cermat. Semua itu kini tampak membawa makna tersembunyi, benang dari cerita yang sengaja tak diceritakan. Bisikan yang dulu ia anggap sekadar gosip tabloid kini terasa memiliki bobot. Rumor tentang hubungan tersembunyi, anak-anak yang diam-diam membawa darah kerajaan. Semua bisikan sunyi masa lalu kini terasa seperti memiliki dasar kebenaran. Catherine sudah lama belajar untuk mengabaikan pemberitaan media. Namun, dokumen ini menunjukkan bahwa kenyataan di balik gosip jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Waktunya pun tidak tepat sama sekali. Ketegangan dalam keluarga sudah tinggi karena tugas-tugas kerajaan dan tanggung jawab publik.
Perbedaan pendapat dengan Raja Charles mengenai peran dan pengaruhnya telah menimbulkan ketegangan, dan Catherine kini mulai bertanya-tanya apakah perlawanan yang ia hadapi selama ini memiliki motif lebih dalam, apakah ada upaya untuk mengendalikan apa yang ia ketahui, apa yang ia lihat, dan pada akhirnya apa yang mungkin ia ungkapkan. Dampaknya sangat besar. Jika laporan DNA ini menjadi publik, konsekuensinya bukan sekadar rasa malu atau berita sesaat. Ini berpotensi mengguncang fondasi monarki itu sendiri, garis keturunan, legitimasi, dan citra keluarga kerajaan yang telah dibangun dengan hati-hati. Pertanyaan-pertanyaan akan bermunculan. Siapa yang tahu? Kapan mereka tahu? Dan mengapa rahasia ini disembunyikan begitu lama? Catherine tenggelam di kursi. Kewalahan, air mata menggenang saat ia mencoba mencerna besarnya implikasi ini. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami beban yang Diana tanggung. Pengetahuan yang berharga namun berbahaya itu tersembunyi, membentuk kehidupan pribadi secara diam-diam. Catherine merasakan koneksi tak terduga dengan mendiang ibu mertuanya, menyadari beratnya sebuah rahasia yang tak bisa dibagikan dengan aman, namun juga tak bisa sepenuhnya diabaikan. Setiap percakapan, setiap tatapan, setiap cerita keluarga kini membawa bayangan pengungkapan ini. Saat Catherine memegang dokumen itu, duduk diam di tengah tawa anak-anaknya, dan kesunyian ruangan, satu kebenaran menjadi jelas. Pengetahuan ini akan mengubah segalanya yang ia pikir, ia ketahui tentang Diana dan tentang keluarga yang kini menjadi bagian darinya. Dan ini mendorong Kate untuk menggali lebih dalam. Rahasia mengejutkan apa yang akan ia temukan. Dan apakah keluarga kerajaan mampu menghadapi badai yang akan datang? Tetap ikuti untuk mengetahuinya. Catherine mulai menemukan warisan tersembunyi Diana. Pengungkapan itu menghantamnya seperti gelombang yang tak ia duga. Setiap instingnya mengatakan bahwa ia harus menyingkap kebenaran sepenuhnya. Apa yang Diana ketahui, apa yang ia tinggalkan, dan mengapa ia menyembunyikannya. Catatan harian, surat-surat, dan catatan pribadi yang dulu tampak sebagai luapan emosi kini menuntut perhatian lebih. Catherine teringat sekilas tentang catatan harian Diana saat kunjungannya ke Althorp, kediaman keluarga Spencer. Saat itu, cuplikan-cuplikan itu terasa menyentuh namun melodramatis, sekadar refleksi seorang wanita yang berjuang menghadapi tekanan pernikahan dan sorotan publik yang tak henti. Namun kini, dengan laporan DNA yang baru, kata-kata itu mendapat makna yang lebih dalam. Diana tidak sekadar mengeluh tentang masalah pribadinya. Ia menulis tentang sebuah penemuan, sesuatu yang mengubah pemahamannya tentang hidup dalam keluarga kerajaan. Ia berhati-hati untuk tidak menyebutkan rincian spesifik, kemungkinan karena menyadari tulisan pribadinya suatu saat bisa menjadi publik. Namun emosi yang tercurah di halaman-halaman itu menunjukkan bahwa ini bukan rahasia biasa. Rahasia itu bukan hanya soal pengkhianatan suaminya yang terdokumentasi dengan baik. Ini sesuatu yang lain sepenuhnya. Sesuatu yang Diana memutuskan harus tetap tersembunyi, apapun risikonya. Petunjuk dalam surat-surat Diana mengarah pada seorang kepercayaan di luar lingkaran kerajaan, seseorang yang dipercayainya untuk memegang potongan-potongan kebenaran yang bisa mengguncang monarki jika terungkap. Para pengamat sebelumnya mengira ia merujuk pada pernikahannya yang bermasalah atau masalah keluarga pribadi. Namun nada surat itu sebagian penuh keberanian, sebagian takut, menunjukkan bahwa ia sedang menavigasi permainan berbahaya, sepenuhnya sadar akan risiko yang terlibat hanya dengan mengakui rahasia itu. Bertekad untuk menemukan lebih banyak, Catherine merencanakan perjalanan diam-diam ke Althorp dengan alasan ingin beristirahat dari kesibukan London. William dan stafnya menerima penjelasan itu tanpa pertanyaan. Bagaimanapun, kehidupan seorang putri Wales melelahkan dan istirahat sesekali adalah hal yang wajar. Namun tujuan Catherine jauh melampaui sekadar bersantai. Ia dalam misi untuk menemukan apa yang telah disembunyikan selama puluhan tahun. Saat berjalan di lorong-lorong luas Althorp, Catherine merasakan kehadiran Diana hampir nyata. Setiap ruangan berbisik tentang wanita yang tumbuh di sana,
menikah dengan kerajaan, dan menjalani hidup yang penuh pujian sekaligus tragedi. Suasana penuh dengan rahasia, terjaga namun tak diungkapkan. Sebuah pertemuan pribadi telah diatur dengan seorang pengurus rumah tangga yang telah lama melayani keluarga. Catherine bertanya dengan hati-hati tentang dokumen pribadi Diana, menggali untuk menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dibagikan kepada biografer atau publik. Pengurus rumah tangga itu hati-hati namun bersedia membimbingnya ke bagian rumah yang jarang diakses. Sebuah pintu dengan gagang kuningan yang usang dan engsel kaku berderit terbuka, memperlihatkan arsip kecil yang padat. Di antara kertas-kertas dan foto-foto yang tampak biasa, 3 kotak menarik perhatian Catherine. Masing-masing diikat dengan pita pudar dan dengan tulisan tangan Diana tertulis, "Untuk Catherine." Ketika waktunya tepat, penggunaan nama Catherine secara langsung membuatnya merinding. Diana seolah telah meramalkan bahwa suatu hari Putri Wales akan membutuhkan rahasia ini. Dengan tangan gemetar, Catherine membuka pita dan mengangkat tutup kotak pertama. Surat-surat dengan tulisan khas Diana tumpah keluar penuh urgensi dan emosi. Mereka berbicara tentang pertemuan rahasia, percakapan pribadi, dan penyelidikan yang Diana jalankan diam-diam, jauh dari mata istana. Di antara surat itu ada foto-foto memudar yang menunjukkan Diana bersama seorang pria yang tidak dikenal Catherine. Sosok di luar keluarga kerajaan namun jelas memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri yang mengingatkan pada keluarga. Dan di sudut kotak itu ada sesuatu yang seolah menjanjikan jawaban untuk semuanya, amplop unik yang mengatakan segalanya. Bisakah benda tunggal ini akhirnya mengungkap rahasia yang Diana lindungi dengan segala cara? Dan mengapa ia mempercayakannya secara khusus kepada Catherine? Mari kita ungkap bersama. Di bawah tumpukan foto dan surat lama, mata Catherine jatuh pada amplop lain. Ukurannya lebih kecil, tertutup dan bertanda sederhana, DNA. Tangan Catherine gemetar saat ia memecahkan segel amplop. Perasaan tegang seperti simpul dingin mengencang di dadanya. Di dalamnya terdapat dokumen yang menunjukkan sesuatu yang Diana selidiki secara diam-diam. Sebuah investigasi pribadinya terkait pertanyaan tentang garis keturunan dan hubungan keluarga yang tersembunyi. Dokumen-dokumen ini tidak sedetail laporan DNA resmi yang sebelumnya diterima Catherine, namun arahnya jelas. Kini menjadi terang bahwa Diana tidak sedang berhalusinasi. Juga tidak sekadar paranoid seperti yang kemudian diberitakan sebagian cerita. Ia telah merasakan ketidakkonsistenan dalam narasi resmi dan memutuskan untuk menangani masalah itu sendiri. Dokumen itu menunjukkan bahwa ia telah menemukan cukup bukti untuk meyakinkan dirinya bahwa ada kebenaran besar yang sengaja disembunyikan. Kebenaran yang bisa mengguncang fondasi keluarga kerajaan. Pertanyaan yang menghantui Catherine adalah, apa yang Diana rencanakan dengan pengetahuan ini, dan mengapa ia menyimpannya tersembunyi alih-alih mengungkapkannya ke publik selagi masih bisa? Jam-jam berlalu saat Catherine menyisir kotak demi kotak, surat demi surat, foto demi foto. Setiap penemuan menariknya lebih dalam ke jaringan rahasia yang Diana diam-diam kumpulkan. Satu pria muncul berulang kali di pinggiran catatan dan gambar-gambarnya. Sosok yang selalu hadir namun tak pernah menjadi pusat bayangan dalam kisahnya. Nama dan latar belakangnya hanya tersirat, namun pola itu semakin tak bisa diabaikan. Bukti mengarah pada hubungan yang tak pernah diakui oleh istana, hubungan yang sengaja dihapus dari catatan publik dan sejarah. Dengan membandingkan foto-foto dengan pohon keluarga dan garis waktu sejarah, Catherine mulai memahami luasnya penyembunyian ini. Ini bukan pelanggaran kecil atau hubungan rahasia yang disembunyikan diam-diam. Dokumen ini menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang menyentuh aturan suksesi dan pemahaman tentang siapa yang benar-benar termasuk dalam garis keturunan kerajaan. Pria dalam dokumen Diana tampaknya memiliki darah yang sengaja disangkal istana. Fakta yang begitu sensitif sehingga disembunyikan dengan segala cara. Catherine merasakan beratnya penemuan ini menekan dirinya. Ia menyadari bahwa kini ia memegang potongan kebenaran yang dibawa Diana hingga akhir hayatnya.
Fragmen sebuah kisah yang telah berusaha dikubur oleh monarki. Setiap foto, catatan, dan referensi misterius menjadi pengingat sejauh mana usaha dilakukan untuk menjaga penampilan, untuk mengendalikan narasi yang membentuk persepsi publik sekaligus masa depan keluarga kerajaan. Tanggung jawab itu luar biasa besar. Dengan dokumen-dokumen ini di tangannya, Catherine tak lagi bisa berpura-pura bahwa bisikan yang ia abaikan hanyalah tak berarti. Setiap detail yang ia temukan menuntut jawaban, menuntut konfrontasi, dan menuntut pertanggungjawaban atas rahasia-rahasia masa lalu yang dijaga dengan hati-hati. Saat duduk dalam keheningan yang mengguncang, dikelilingi jejak-jejak investigasi Diana, satu pikiran menguasainya. Kebenaran ini tak lagi hanya miliknya untuk dipikul. Kebenaran itu harus sampai ke pihak yang bisa bertindak. Catherine tak punya pilihan selain mengungkap hasil investigasinya kepada Raja Charles. Apakah Raja Charles mampu menahan keterkejutan yang akan datang? Kebenaran tersembunyi Diana terungkap. Menghadap Raja Charles secara langsung bukanlah keputusan mudah bagi Catherine. Hubungan mereka selalu seimbang di ujung pisau antara rasa hormat dan ketegangan, dipengaruhi oleh perbedaan visi tentang monarki dan ekspektasi yang tak terucap tentang peran Catherine sebagai Putri Wales. Namun pembicaraan ini tak bisa ditunda. Ini jauh melampaui diskusi soal penampilan publik atau strategi media. Ia menemukan Charles di ruang duduk pribadi di Clarence House, jauh dari staf dan pengawal yang selalu hadir. Saat ia masuk, ada pemahaman sunyi di tatapannya. Ia seolah merasakan beratnya apa yang akan disampaikan. Tanpa basa-basi, Catherine meletakkan dokumen-dokumen itu di hadapannya. Foto-foto dari arsip Diana berada di atas, tak mungkin diabaikan. Reaksi pertama Charles adalah penolakan yang hati-hati. Ia menyeratkan bahwa Catherine mungkin telah salah paham, terpengaruh oleh tulisan emosional seorang wanita yang berada di bawah tekanan intens. Menegaskan bahwa tahun-tahun terakhir Diana dipenuhi paranoia dan imajinasi yang berlebihan. Namun Catherine sudah mengantisipasi hal ini. Dengan tenang dan penuh perhitungan, ia mulai membaca cuplikan surat Diana, menyebut tanggal, nama, dan detail yang tak bisa begitu saja diabaikan. Ia memaparkan garis waktu investigasi pribadi Diana, menunjukkan bahwa penyelidikan itu sengaja dilakukan, sistematis, dan didasarkan pada fakta, bukan delusi. Keteguhan Charles yang selama ini terjaga mulai goyah. Jeda menjadi lebih panjang, beban diam semakin berat. Akhirnya, ia berhenti menyangkal fakta-fakta yang disampaikan Catherine. Pria dalam foto itu memang bagian dari kehidupan Diana. Beberapa elemen dari hubungan itu tak pernah diungkap ke publik. Setiap pengakuan seolah menguras sesuatu dari dirinya. Setiap kata diucapkan dengan berat hati. Yang paling mengguncang Catherine adalah pengakuan berikutnya. Charles mengungkap bahwa ia telah mengetahui hal-hal ini selama beberapa dekade. Lebih dari itu, ia mengakui adanya keputusan keluarga untuk menekan informasi ini sepenuhnya. Catatan diubah atau dihancurkan. Kisah-kisah terkubur. Setiap penyelidikan yang berpotensi mengungkap kebenaran dibantah diam-diam. Menurutnya, langkah-langkah ini diperlukan untuk melindungi monarki. Sistem ini, tegasnya, lebih besar daripada individu manapun dan menjaga stabilitasnya membenarkan pengorbanan yang dilakukan. Bahkan jika itu berarti Diana harus menghadapi isolasi dan penghakiman publik. Catherine mendengarkan dengan amarah yang semakin membara. Ia memikirkan perjuangan Diana, pertarungannya dengan kesehatan mental, sorotan media yang tak henti-hentinya, dan cara kekhawatirannya dianggap sebagai histeria. Menyadari bahwa Charles memiliki kekuatan untuk mengakui klaim Diana, namun memilih tetap diam, terasa seperti sebuah pengkhianatan yang mendalam. Ini bukan sekadar pengkhianatan terhadap Diana, ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip moral yang diklaim dijunjung oleh monarki. Suara Catherine meninggi saat ia menantangnya, menekankan bahwa melindungi institusi dengan mengubur kebenaran bukanlah perlindungan sama sekali. Itu adalah kerusakan moral yang lambat laun akan memakan monarki dari dalam. Charles membela pilihannya.
bersikeras bahwa Catherine tidak sepenuhnya memahami tekanan posisinya, bahwa idealisme harus tunduk pada pragmatisme, dan kompromi sulit adalah harga untuk mempertahankan mahkota. Namun kata-katanya hanya memperdalam rasa kecewa Catherine. Bertahun-tahun mengikuti protokol kerajaan tiba-tiba terasa hampa. Ia menyadari keterlibatannya sendiri dalam mempertahankan keheningan yang memungkinkan kebohongan bertahan, menyadari bahwa perannya tanpa sadar turut memperkuat sistem yang telah menghancurkan Diana. Saat meninggalkan ruangan, Catherine merasakan campuran amarah, kesedihan, dan kesadaran baru. Dunianya telah berubah dan tak ada jalan kembali. Tantangan berikutnya menanti besar di depannya. Di tengah kekacauan itu, Camilla muncul dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Apa yang dikatakannya? Tetap di sini saat kita mengungkap kata-kata mengejutkannya. Ancaman yang mengguncang Kate Middleton. William harus memahami persis apa yang telah ditemukan Catherine. Tetapi menceritakannya begitu menyiksa. Berbeda dengan Catherine, ia dibesarkan sepenuhnya dalam sistem itu. Monarki bukan sekadar institusi yang ia layani. Itu adalah bagian dari siapa dirinya. Memintanya menghadapi kemungkinan bahwa seluruh keluarganya dibangun di atas rahasia yang dijaga rapi, berarti memintanya meragukan segala sesuatu yang pernah ia percayai tentang dirinya sendiri. Ia menunggu hingga anak-anak tertidur dan rumah menjadi sunyi. Di ruang duduk pribadi mereka, dokumen-dokumen itu tersebar di atas meja. William masuk, segera merasakan ada sesuatu yang serius, meski ia tak bisa menebak seberapa besar. Awalnya, ia menanggapinya seperti masalah keluarga biasa, campuran antara kekhawatiran dan keyakinan bahwa itu bisa diatasi. Namun saat matanya menyapu dokumen-dokumen itu, ekspresinya membeku. Catherine menyaksikan saat pemahaman mulai menyadari dirinya, warna wajahnya memudar. Tubuhnya menegang. Ia mencoba menolak, bersikeras bahwa klaim itu tidak mungkin benar, bahwa keluarga sudah cukup menghadapi skandal dan tragedi. Namun keraguan mulai muncul dalam suaranya. Memori tentang ibunya, perjuangan emosionalnya, dan percakapan setengah selesai yang pernah ia alami sebagai anak kini muncul kembali dengan makna baru. Diana telah mencoba memperingatkannya, meninggalkan petunjuk tentang kebenaran yang tidak bisa ia ungkapkan dengan aman. Dan sekarang ia mengerti betapa banyak yang sebenarnya telah diketahui ayahnya, Charles, sepanjang waktu. Dengan tenang menyaksikan penderitaan Diana dan bukti yang ia kumpulkan secara diam-diam. Pengkhianatan itu terasa dalam, bukan hanya terhadap Diana, tetapi juga terhadap anak-anaknya yang tumbuh dengan percaya bahwa rasa sakit ibunya adalah kesalahan mereka sendiri. Pikirannya beralih ke Harry. Jika bukti DNA itu akurat, rasa identitas saudaranya, posisinya dalam keluarga, bahkan perjuangannya dengan rasa memiliki semuanya dibentuk oleh kebenaran tersembunyi yang tak seorang pun berani sebutkan. Ikatan antara saudara itu, yang sudah rapuh setelah kepergian Harry dan kritik publik, kini menghadapi tekanan tambahan. William menghadapi pilihan yang brutal. Ia bisa mengubur informasi ini, menjaga stabilitas, dan melindungi monarki, mengikuti jejak rahasia yang ditetapkan ayah dan kakeknya. Atau ia bisa mengungkap kebenaran, menghormati keberanian Diana, namun mempertaruhkan gelar, hubungan keluarga, dan bahkan struktur institusi yang telah ia dibesarkan untuk lindungi. Catherine meraih tangannya, suaranya pecah. Ia mengingatkannya akan keberanian Diana, bagaimana ia meninggalkan jejak untuk mereka ikuti, meski mengetahui biaya pribadinya. Jangan biarkan rahasia terakhirnya mati tanpa diakui, desaknya. Jangan biarkan penderitaannya sia-sia. Kata-katanya menggantung di udara seperti tantangan yang tak bisa diabaikan. William duduk menunduk, bingung antara anak laki-laki yang pernah berjanji melindungi ibunya dan pria yang kini bertanggung jawab atas seluruh institusi. Sebelum mereka sempat memutuskan seseorang masuk. Camilla, tenang, terkontrol, hampir santai. Ia mengakui bahwa ia telah mengetahui rahasia Diana selama bertahun-tahun, namun pengakuannya disertai peringatan. Dengan tetap diam di saat-saat krusial, ia telah mengamankan posisinya sendiri. Pengetahuan,
kata-katanya tersirat adalah kekuasaan. Jika Catherine mengungkap bukti DNA, itu tidak hanya akan mengganggu monarki, tetapi bisa menghancurkannya secara pribadi, membuka sejarah keluarga dan bahkan latar belakangnya sendiri ke pengawasan publik. Ruangan terasa sesak, ancamannya nyata. Kemarahan Catherine membara, namun ia tetap terkendali, menegaskan bahwa kerahasiaan telah menghancurkan Diana. Beratnya pilihan, bahaya dari ketidakbertindakan dan risiko pengungkapan membuat pikirannya berputar sepanjang malam. Setiap sudut istana seolah mengawasi, setiap sekutu ragu-ragu, setiap keputusan berpotensi fatal. Diana telah bersiap untuk mengungkap rahasia yang bisa mengguncang monarki jauh sebelum kecelakaannya. Dan kini, apa sebenarnya yang ia coba sampaikan kepada dunia? Dan siapa yang memastikan pesan itu tak pernah sampai kepada kita? Rahasianya, Diana meninggal. Berusaha mengungkapnya. Putri Diana bukan tipe yang diam ketika sesuatu terasa salah. Dan orang-orang terdekatnya tahu bahwa ia menyimpan rahasia yang membebani hatinya. Apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa pada bulan-bulan terakhir hidupnya, ia diam-diam bersiap untuk membagikan kebenaran itu kepada dunia. Ini bukan sekadar spekulasi. Tanda-tandanya sudah ada, jelas, sengaja, dan kini terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Diana telah mengambil langkah-langkah hati-hati, seolah-olah ia menyadari bahwa waktunya semakin sempit, dan setiap langkah menyingkap seorang wanita yang bertekad membebaskan diri dari tekanan diam-diam bertahun-tahun. Salah satu bukti paling mencolok adalah pertemuan pers yang pernah Diana jadwalkan dengan sekelompok kecil wartawan terpercaya. Awalnya, pertemuan itu dimaksudkan untuk off the record, sebuah percakapan pribadi untuk menguji reaksi mereka. Tanggal sudah ditentukan, lokasi disepakati, dan agenda disiapkan dengan cermat. Namun, hanya 24 jam sebelum pertemuan, secara tiba-tiba dibatalkan. Tak ada penjelasan, tak ada tindak lanjut. Para jurnalis hanya diberitahu bahwa Diana telah mengubah rencananya. Namun, mereka yang meninjau kalender pribadi Diana menyadari ketidakkonsistenan aneh itu. Diana hampir tidak pernah membatalkan acara pers secara mendadak kecuali ada sesuatu atau seseorang yang menghalanginya. Di antara wartawan yang dipilih untuk pertemuan itu ada seorang reporter investigasi berpengalaman yang diam-diam Diana percayai beberapa bulan sebelumnya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Diana memberi petunjuk memiliki informasi yang terlalu berbahaya bagi istana dan mengklaim bahwa hal itu akan mengubah segala yang diketahui publik. Ia tidak membocorkan detailnya, tapi bersikeras bahwa ketika waktunya tepat, sang wartawan akan mengerti mengapa ia memilihnya. Reporter itu percaya bahwa Diana sedang bersiap untuk mengungkap rahasia besar yang terkait dengan masa lalunya. Sesuatu yang membuatnya merasa bebas sekaligus takut. Setelah kematiannya, reporter itu mengakui bahwa ia selalu merasa Diana berjalan di garis tipis. Garis yang bisa putus kapan saja tanpa peringatan. Namun, mungkin detail yang paling menghantui adalah rekaman suara yang ditinggalkan Diana. Rekaman yang tak pernah sempat ia rilis. Suaranya tenang, mantap, hampir menakutkan dalam kepastian. Ia berbicara tentang hal-hal yang ia saksikan, keputusan yang dibuat tanpa pengetahuannya, hubungan yang tidak masuk akal, dan sebuah kebenaran yang tak lagi bisa ia kubur. Ia menegaskan bahwa ia takut orang-orang di sekitarnya akan mencoba membungkamnya. Rekaman itu disimpan dengan aman oleh seseorang yang ia percayai, dan orang itu kemudian mengonfirmasi bahwa Diana berencana untuk mengungkapnya ke publik segera, tetapi hidupnya berakhir sebelum langkah terakhir bisa diambil. Diana pernah mencoba mengungkap rahasia ini, namun dihentikan oleh kekuatan yang berpengaruh. Pertanyaannya sekarang, dapatkah Catherine memainkan permainan berbahaya yang sama dan membawa kebenaran itu ke permukaan tanpa kehilangan segalanya? Tetap saksikan untuk mengetahuinya. Catherine memutuskan untuk memecah keheningan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan rahasia terakhir Diana tetap tersembunyi.
Pikiran untuk tetap diam, membiarkan kebenaran mati bersama sang putri, terasa tak tertahankan. Reputasinya sendiri, sorotan yang akan ia hadapi, dan aturan protokol, semua itu terasa jauh lebih kecil dibanding prinsip yang dipertaruhkan. Diana telah mencoba mengungkap kebenaran ini dan dibungkam. Catherine bertekad untuk tidak membiarkan sejarah terulang. Tak peduli biaya pribadi yang harus ia tanggung. Keputusan untuk bertindak sendiri muncul dengan cepat. Ia melewati kantor komunikasi istana dan para anggota senior keluarga kerajaan mengabaikan protokol puluhan tahun yang menuntut setiap pernyataan publik harus dikoordinasikan dan disetujui. Dengan melakukan itu, ia menyatakan bahwa ia tidak lagi terikat oleh aturan yang dirancang untuk menjaga penampilan, bukan kebenaran. Ia menghubungi langsung beberapa wartawan terpercaya, mengatur agar mereka berkumpul di luar Kensington Palace saat fajar. Undangan dibuat sengaja samar, namun memberi petunjuk bahwa akan ada pernyataan penting secara historis. Saat cahaya pagi pertama menyinari London, para wartawan dan fotografer berdatangan penuh spekulasi. Apakah Catherine akan mengumumkan perpisahan dari William, masalah kesehatan, mundur dari tugas kerajaan? Tak seorang pun menduga kebenaran yang menunggu mereka. Ketika akhirnya ia muncul, kerumunan menjadi sunyi. Ia tampak tenang namun jelas tegang, wajahnya menunjukkan malam-malam tanpa tidur dan beban emosional dari apa yang akan ia lakukan. Di tangannya, ia membawa folder berisi salinan dokumen yang telah ia verifikasi dengan cermat. Mengambil napas dalam-dalam, Catherine mulai berbicara. Ia tidak memulai dengan pengungkapan itu sendiri, melainkan dengan Diana, melukiskan dirinya lebih dari sekadar ikon budaya atau sosok tragis. Ia menggambarkan seorang wanita yang cukup berani untuk menghadapi kebenaran yang mengancam orang-orang berkuasa. Seseorang yang telah meninggalkan bukti untuk hari ketika seorang pewaris kuat dan bertekad dari warisannya bisa bertindak. Kemudian Catherine mengungkap laporan DNA itu. Tangan-tangannya gemetar saat ia memegang salinannya, menjelaskan dengan jelas apa yang dibuktikan dokumen tersebut. Diana ternyata memiliki seorang anak yang keberadaannya disembunyikan dari publik selama beberapa dekade. Desahan terkejut terdengar di antara kerumunan. Para jurnalis mengajukan pertanyaan sebentar sebelum kembali terdiam, sementara fotografer menangkap setiap jepretan tangan Catherine yang gemetar dan setiap air mata yang mengalir di wajahnya. Peringatan berita menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan menit, dan jaringan televisi besar menghentikan siaran untuk meliput apa yang segera dikenal sebagai salah satu pengungkapan kerajaan paling signifikan dalam sejarah modern. Saat ia selesai berbicara, lututnya melemah. William, yang berdiri di dekatnya, menangkapnya. Pelukan mereka, murni dan penuh emosi, difoto dan disiarkan ke seluruh dunia. Reaksi publik meledak. Media sosial terbagi menjadi perdebatan sengit. Banyak yang memuji keberanian Catherine melihat kebenaran Diana akhirnya dihormati. Sementara yang lain mengecam pengungkapan itu, berpendapat bahwa beberapa rahasia seharusnya tetap tersembunyi demi melindungi monarki. Spekulasi tentang putra tersembunyi. Diana pun meningkat ketika ia akhirnya muncul. Ketenangan dan kemiripannya dengan keluarga kerajaan berbicara banyak sebelum ia membuka mulut. Ia mengakui Diana sebagai ibunya dan berterima kasih kepada Catherine atas keberaniannya, sambil memberi petunjuk tentang tempatnya yang sah dalam keluarga, meski puluhan tahun keberadaannya disangkal. Dalam hari-hari dan minggu-minggu berikutnya, menjadi jelas bahwa monarki tidak akan pernah sama lagi. Terlalu banyak asumsi yang diguncang dan terlalu banyak pertanyaan yang muncul. Semua yang terjadi berikutnya harus menghadapi kebenaran yang tidak nyaman ini sambil tetap mempertahankan kepercayaan publik terhadap mahkota. Keberanian Catherine telah menulis ulang sejarah. Apakah kebenaran ini akan menyembuhkan luka lama atau justru memicu skandal baru?